Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirpan. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko likuiditas. Nah, pertama, risiko likuiditas ini adalah risiko yang dihadapi oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang berkaitan dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka tepat waktu, atau disebut juga risiko yang dihadapi perusahaan atau individu yang mereka tidak memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Nah, jadi sederhananya berarti tidak memiliki cukup uang tunai untuk aset yang mudah diubah menjadi uang tunai untuk membayar utang atau kewajiban lainnya tepat waktu. Nah, ada pertanyaan juga, mengapa nih resiko likuiditas ini sangat penting, pertama terhadap kelangsungan usaha. Nah, jika suatu usaha tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya, maka keberlangsungan usaha itu akan terancam. Nah, kreditor juga bisa mengambil tindakan hukum seperti menyita aset perusahaan. Kedua, terhadap reputasi. Kenapa? Karena tidak kemampuan membayar utang dapat merusak reputasi perusahaan di mata investor, pelanggan maupun pihak lainnya. Terhadap biaya, nah perusahaan juga ini yang menghadapi risiko likuiditas ini memang harus membayar biaya yang lebih tinggi. Untuk apa? Untuk mendapatkan pinjaman atau pendanaan lainnya. Selanjutnya nih, ada pengertian risiko likuiditas. Definisinya, risiko likuiditas ini adalah suatu perusahaan atau komite keuangan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu karena kekurangan likuiditas ini. Contohnya, misalnya memang jika sebuah bank memiliki terlalu sedikit dana tunai, maka untuk memenuhi permintaan tersebut jadilah harus penarikan dana oleh nasabahnya. Maka bank tersebut ini menghadapi risiko likuiditas. Ada sumber-sumber risiko likuiditas. Pertama, terhadap penarikan dana. Nah, terhadap penarikan dana ini secara tiba-tiba oleh nasabah, maka seperti pada situasi panik. Jadi contohnya kita melakukan telat pembayaran nih, padahal udah jatuh tempo pada waktunya, sedangkan di saldo dana kita masih ada tersimpan uang yang lain. Maka tiba-tiba si investor, si bank ini langsung mengambil dari dana itu. Makanya ini emang suatu panik gitu. Kenapa tiba-tiba nggak ada, padahal udah ditarik sama pihak bank. Lalu ada kegagalan kredit, kegagalan atau peminjaman ini untuk melunasi utang mereka pada tepat waktunya. 3, ada fluktuasi pasar. Perubahan tiba-tiba ini dalam harga aset seperti saham atau obligasi yang dapat menyebabkan penurunan likuiditas. Yang keempat, ada perubahan likuidasi. Perubahan peraturan ini atau kebijakan yang dapat mengurangi likuiditas seperti persyaratan cadangan bank. Nah, ada dampak risiko likuiditas. Pertama, ada kehilangan kepercayaan. Kepercayaan ini investor dan nasabah terhadap perusahaan. Kenapa? Karena kehilangan kepercayaan ini karena si nasabah ini sudah tidak mampu melunasi hutang atau sudah tidak membayar hutang lagi, maka si investor ini tidak akan meminjamkan lagi kepada si nasabah ini. Nah, terjadilah kehilangan kepercayaan. Yang kedua, kegagalan bisnis. Itu ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dapat menyebabkan kegagalan bisnis. 3, kerugian finansial.
Nah, penurunan nilai aset ini dapat merugikan finansial bagi perusahaan. 4. Ada risiko reputasi. Nah, kerusakan reputasi perusahaan dan hilangnya kepercayaan publik. Selanjutnya ada juga penyebab risiko likuiditas. Memang penurunan pendapatan yang signifikan dapat membuat sulit untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Ada juga kondisi pasar yang tidak stabil, seperti krisis ekonomi, perubahan jam mobilitas, atau bencana alam dapat mengganggu aliran kas perusahaan. Ini ada alat pengukuran risiko likuiditas. Ada risiko likuiditas. Saat ini mencakup rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Kalau kas ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jangka pendek. Yang kedua, analisa arus kas. Itu menganalisis aliran masuk dan keluar kas untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Yang ketiga, ada simulasi. Model simulasi ini digunakan untuk menguji kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai skenario likuiditas. Yang keempat, pemantauan pasar, yaitu memantau kondisi pasar dan tren yang dapat mengaruhi likuiditas perusahaan. Nah, selanjutnya ada strategi pengolahan risiko. Itu manajemen kas, mempertahankan tingkat kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dan kewajiban jangka pendek. Kedua, ada diferensiasi pendanaan, menerima dana dari berbagai sumber untuk mengurangi ketergantungan pada suatu sumber. Yang ketiga, pengelolaan aset. Mengelola aset ini secara efisien untuk memaksimalkan likuiditas dan menghasilkan arus kas yang stabil. Yang keempat, ada manajemen risiko. Itu menerapkan strategi untuk mengurangi risiko likuiditas seperti mengelola risiko kredit dan risiko pasar. Contoh cara mengelola risiko yang likuiditas yang lain ini ada membuat rencanaan keuangan yang solid. Perusahaan perlu membuat proyeksi arus kas yang akurat dan memiliki rencana cadangan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ada memantau kondisi pasar. Perusahaan perlu terus memantau perkembangan ekonomi pasar ini dan industri yang relevan untuk mengantisipasi perubahan yang dapat mempengaruhi likuiditasnya. Yang selanjutnya ada membangun hubungan yang baik dengan bank. Nah, hubungan yang baik dan bank dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan akses kebenaran jika diperlukan. Berikutnya ada kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas. Di sini saya membagi 4. Yang pertama ada kebijakan likuiditas, yaitu menentukan batas-batas yang dapat diterima untuk risiko likuiditas. Nah, dengan menetapkan langkah-langkah untuk mengelola risiko. Yang kedua, prosedur likuiditas, yaitu juga menetapkan langkah-langkah operasional yang harus diambil untuk mengelola risiko likuiditas secara efektif. Yang ketiga, pemantauan likuiditas, yaitu memantau secara berkala kinerja likuiditas ini untuk mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang keempat, ada pelaporan likuiditas, yaitu memberikan laporan kepada manajemen tentang status risiko likuiditas ini. Nah, selanjutnya ada peran manajemen dalam mengelola risiko likuiditas. Yang pertama, komitmen. Komitmen ini dari puncak atau risiko likuiditas secara efektif. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang risiko ini, dan juga bisa mengelola risiko ini. Ketiga, sumber daya, yaitu memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mengelola risiko likuiditas secara efektif. Keempat, ada kepemimpinan, yaitu untuk kepemimpinan yang kuat
dalam mendorong budaya manajemen risiko yang efektif di seluruh organisasi. Sini ada contoh kasus risiko likuiditas, yaitu krisis pertama ada krisis finansial pada tahun 2008. Banyak bank mengalami kesulitan likuiditas ini akibat penurunan nilai aset dan melarikan dana besar-besaran dari sebuah nasabah. Yang kedua ada Bank Lehman Brothers. Nah, kegagalan dari Bank Lehman Brothers ini karena mereka tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan akibat risiko likuiditas ini. Ini ada Bank Senturi. Nah, Bank Senturi Indonesia ini menghadapi risiko juga karena menyebabkan intervensi oleh Bank Indonesia untuk menyelamatkan bank tersebut. Contoh yang lainnya ada dalam perusahaan properti. Nah, jika perusahaan properti sedang lesu, maka sebuah perusahaan properti ini mungkin kesulitan menjual asetnya untuk mendapatkan uang tunai. Yang ada pada perusahaan startup. Nah, perusahaan startup ini yang baru saja didirikan memang seringkali menghadapi risiko likuiditas. Karena apa? Karena mereka itu belum memiliki pendapatan yang stabil. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasinya. Pengelolaan risiko likuiditas adalah aspek penting dalam keberhasilan perusahaan. Maka kita harus memahami dan mengukur mengelola likuiditas ini secara efektif untuk menghindari dampak negatif yang akan terjadi. Nah, karena risiko ini memang ancaman bagi keberlangsungan usaha. Dengan menerapkan langkah-langkah yang tadi, dengan juga pengelolaan yang tepat, maka perusahaan dapat mengurangi risiko tersebut dan memastikan kelangsungan usahanya. Mungkin cuma itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.